Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali kita harus berada di ketinggian untuk melihat lebih luas jarak mata memandang. Seringkali kita harus berada di posisi teratas agar semakin banyak orang yang bisa kita tolong. Beranikah kita untuk menjadi pribadi yang terus berjuang untuk menginspirasi dan menghadirkan solusi dan bukan sebuah provokasi? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, dengan penuh belas kasih dan cinta, Kau jaga dan Kau bimbing umat-Mu. Buatlah para pemimpin umat-Mu bersemangat dan bijaksana berkat teladan dan doa Paus Gregorius Agung. Semoga kemajuan umat-Mu selalu mengembirakan para gembala, dan apa yang dilakukan oleh gereja-Mu yang hidup sungguh menyenangkan hati-Mu. Buatlah kami untuk mampu menjadi tanda dan terang cinta-Mu yang sejati di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sebagaimana ditegaskan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bahwa Yesus adalah sabda Allah yang hidup, yang merupakan gambaran bahwa Allah Bapa kita adalah Maha Rahim. Dalam hidup dan karya Tuhan kita Yesus Kristus begitu mengagumkan. Kita melihat dan merasakan, serta kita bisa menemukan di dalam perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus dalam keempat Injil, bahwa kuasa Allah sungguh hebat, kuasa Allah sungguh luar biasa, dan begitu dekat dengan kita orang yang lemah, dengan kita orang yang tak berdaya, dengan kita orang yang senantiasa mengandalkannya di dalam persiarahan hidup kita. Santo Gregorius Agung mengatakan, barang siapa ditunjuk sebagai penjaga bagi umat manusia, ia harus memilih hidup di ketinggian hingga ia dapat menolong mereka karena memiliki pemandangan yang luas. Kita diajak seringkali untuk keluar dari cara pandang kita. Hari ini yang diajak adalah bagaimana kita bersikap sebagai gembala umat, sebagai orang yang dituakan, sebagai orang yang diberikan wewenang, diajak untuk melihat keluar dari diri kita sendiri, dari cara pandang kita. Seringkali Anda dan saya serta kita semua ketika memiliki sebuah kedudukan, ketika memiliki sebuah status sosial, kita diajak untuk belajar melihat segalanya secara objektif. Jangan menjadi orang yang justru menggambarkan kekejaman Allah. Katanya kita adalah orang beriman. Mari kita hadirkan kasih Allah yang tidak membenarkan kesalahan, tetapi juga tidak menghakimi, tetapi menunjukkan mana yang tepat dan mana yang benar. Di dalam Injil hari ini juga sangat menarik untuk kita refleksikan bahwa kualitas orang beriman tidak hanya diukur seberapa banyak dan seberapa sering Anda dan saya atau kita semua berdoa dan pergi ke gereja untuk melakukan kewajiban hukum kita sebagai orang beriman Katolik. Yesus mengajak kita semua, sebagaimana dituangkan di dalam Injil Lukas, bahwa ia begitu menghormati puasa
sembahyang yang merupakan hal yang penting dan yang utama di dalam kerohanian orang beriman. Tetapi Yesus juga menantang Anda dan saya serta kita semua bahwa iman tidak cukup hanya pergi untuk berdoa atau menjalankan hukum atau kewajiban agama kita. Yesus mengajak untuk lebih jauh lagi bagaimana kita menghadirkan iman itu di dalam kehidupan nyata kita. Bagaimana kita diajak untuk menghidupi nilai-nilai keagamaan kita. Sekali lagi, Anda dan saya serta kita semua diselamatkan bukan hanya karena melakukan hukum-hukum keagamaan, tetapi juga oleh karena iman yang bertumbuh, yang berkembang dan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa kita menghafal semua hukum itu jika kita senang melanggarnya? Orang beriman senantiasa bertekun, berusaha dan mau terus berjuang menghidupi apa yang diimani, bukan karena sebuah aturan, tetapi karena memiliki kedekatan dan relasi yang mendalam dengan Sang Pencipta. Kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan ketika kita menghidupi dan menghadirkan sabda Allah di dalam perjalanan hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Seringkali kita melihat suatu persoalan itu hanya dari kacamata kita. Hari ini kita ditantang sebagai orang beriman untuk tidak hanya menunjukkan ketaatan kita kepada hukum, tetapi bagaimana kita sebagai orang beriman belajar untuk bijaksana, bukan untuk memusnahkan, tetapi menunjukkan kebenaran mana yang mestinya diambil, kebenaran mana yang mestinya dipilih, dan mana yang harus dijauhi. Beranilah menjadi tanda kasih Allah yang Maha Rahim dengan menghadirkan itu di dalam perbuatan hidup kita dengan bijaksana. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.